ke-9 ayat 45 sampai ayat yang ke-47. Markus pasal 9 ayat 45 sampai ayat 47. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Sesungguhnya tubuh kita adalah tubuh yang berdosa. Kristus mati di atas kayu salib membebaskan dan menebus tubuh yang berdosa ini, tubuh yang tercela ini, dibenarkan, dilayakkan, dikuduskan lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Maka dari itu dalam baptisan tadi pagi, 4 anak muda yang telah menyerahkan hidup kepada Tuhan, saya katakan, baptisan bukan hanya tanda pertobatan, tetapi baptisan adalah sebuah komitmen dirimu untuk tinggalkan dosa dan kerjakanlah keselamatan itu di dalam hidup memuliakan Tuhan. Jadi waktu ditenggelamkan, itu artinya mati bersama dengan kematian Kristus, lalu dibangkitkan kembali, ditarik dari dalam air, itu artinya dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Waktu kamu dibangkitkan, ditarik dari dalam air, itu artinya kamu sudah menang atas dosa. Dan tidak boleh tubuhmu lagi diserahkan kepada dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap anggota tubuh manusia cenderung berbuat dosa. Dan Alkitab sudah jelaskan dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 45 sampai 47. Kaki bisa berdosa, mata bisa berdosa, mulut bisa berdosa, tangan bisa berdosa. Karena tubuh kita cenderung untuk berbuat dosa. Mata bisa berdosa. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Mata kita bisa berdosa. Kita hanya bisa melihat kesalahan orang lain. Kita hanya bisa melihat kelemahan orang lain. Kita hanya bisa melihat kekurangan orang lain. Kita hanya bisa melihat selumbar di mata orang lain. Tetapi sesungguhnya balok di mata kita tidak kita lihat. Menjadi gembala sidang itu tidak mudah, Bapak Ibu. Dilihat oleh orang banyak, disaksikan oleh orang banyak, dinilai oleh orang banyak. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, orang banyak melihat dia. Dan sebagian mereka mengolok-olok, menghina dia, menghina, melihat kekurangannya. Kalau dia adalah Mesias, orang lain dia selamatkan, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Semua mata menatap kepada Yesus dan menghakimi, menghujat Yesus. Mata kita bisa berdosa ketika kita melihat kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Waktu Bapak Ibu melihat Bapak Rivaldo dan keluarga, Bapak Ibu akan menilai, dan penilaian Bapak Ibu akan lengkap sekali. Jemaat akan lihat gembalanya dan jemaat akan bilang, Pak Gembala kami hebat, nyanyi pintar, senyumnya manis, ramah, main musiknya jago. Lalu Bapak Ibu sudah nilai gembalanya, lalu nilai istrinya lagi. Istri Pak Gembala pintar nyanyi, jago MC, pandai buat sambal, pandai bersuman. Kalau dia bersuman sayur babi kecap enak sekali. Wah, jemaat nilai, ibu-ibu nilai, ibu Gembala pandai bersuman.
sehebat bapak dan ibu gembala kami, lalu tetap cari kekurangannya. Ternak Pak Gembala, babinya ringkang, anjingnya kodal, tidak pernah dimandikan, suka makan ayam orang. Laman gembala rapi karena banyak rumput yang tidak pernah ditebas. Jemaat begitu Pak, menilai kekurangan hamba Tuhan itu dari A sampai Z dilihatnya, ya kan? Karena mata kita itu cenderung melihat kesalahan orang lain. Waktu istrimu tampil pelayanan Paskah, dia akan tanya kepada suaminya. Kaca tidak cukup memberikan penilaian kepada seorang perempuan. Dia waktu pasang lipstik di sini, dia pasang pensil alis di sini, lalu dia kembali tanya dengan suaminya, "Bapak, lipstik mama ini ketebalan atau tipis?" Lalu bapaknya bilang, "Terlalu tebal mama." Lalu dia mulai ambil tisu dan dia mulai kurangi tebal di sini. Lalu kembali dia menghadap sang suami dan dia bertanya. Karena kaca sebagai mata tidak cukup, dia butuh penglihatan suami untuk melihat penampilannya sebelum tampil di depan ini. Dan kembali dia tanya, "Sudah cukupkah lipstiknya?" Lalu sang suami dengan gombalnya dia katakan, "Sudah cukup, mama tumben hari ini cantik." Lalu istri yang dipuji dia mulai putar gaun kembangnya, dia mulai katakan. Lalu dia bilang, "Siapa dulu orang posir?" Mata itu bisa menilai yang benar dan bisa yang salah Pak. Mata bisa berdosa. Bukan hanya mata, tangan juga bisa berdosa. Bapak-bapak jangan tersinggung dengan Yesus. Saya berharap tidak ada bapak-bapak di Posin yang waktu duduk dengan istrinya seperti ini model. Tangan bisa berdosa Pak. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada utuh kedua tangan dan kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Tangan bisa berdosa. Bukan hanya tangan bisa berdosa, mulut bisa berdosa. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Mulut bisa berdosa. Berapa banyak ibu-ibu yang bisa menahan mulutnya. Kalau nggak mampu menahan, biarlah diresleting seperti ini. Ditutup. Ada orang yang diberikan gelar bernama Mina Berak. Karena kerjanya suka ngeberak-berak tiap hari. Dari pagi sampai petang memberak terus, sehingga disebut di kampung disebut Mina Berak. Semoga tidak ada Mina Berak di tempat ini. Mulut bisa berdosa Pak. Suami tidak betah di rumah. Karena apa? Karena dia katakan lebih baik saya berburu dari pagi sampai malam daripada di rumah ada Mina Berak. Dari mulai buka mata sampai menutup mata, istri berutak terus dengan suami. Lebih baik suami ambil sedapan, ketemu dengan tupai, ketemu dengan musang di sana. Dia lebih berbahagia. Mulut bisa berdosa, tangan bisa berdosa, mata bisa berdosa. Dengan baik, apa yang harus kita lakukan ketika telah menerima penebus? Waktu Kristus mati di atas kayu salib, semua hutang dosa kita dibayar lunas. Tubuh yang berdosa ini ditebus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh karena itu, tangannya terpaku, kakinya terpaku, lambungnya tertusuk, kepalanya terkena mahkota duri, dipasangkan mahkota duri.
Itu menandakan semua tubuh Kristus yang mati di atas kayu salib dan tersalib itu telah menebus tubuh berdosa kita. Dengar. Oleh karena itu ketika Kristus mati di atas kayu salib, tangannya terpaku, kakinya terpaku, kepalanya dikenakan mahkota duri. Itu menandakan bahwa tubuh kita yang berdosa telah dibayar lunas lewat kematian Kristus di atas kayu salib ketika dia berkorban bagi saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan ketika telah menerima penebusan itu? Roma pasal 6 ayat 13 sampai 14 bilang begini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Prinsip teologi dalam Roma pasal 6 ayat 13-14 itu mau mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, tubuh kita yang berdosa ini harus diserahkan bukan lagi kepada dosa karena kita sudah dimenangkan, tetapi tubuh yang berdosa yang telah mengalami penebusan ini harus dipakai, kata kita, menjadi senjata kebenaran. Dalam ayat yang ke-13 harus dipakai menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Orang Kristen yang tubuhnya mau dipakai sebagai senjata kebenaran, dia harus menyerahkan tubuhnya kepada Allah. Makanya saya bilang kepada anak-anak yang dibaptis, ada satu peristiwa waktu anak muda mau dibaptis, dan waktu mau ditenggelamkan oleh pendeta, tiba-tiba tangannya terang keluar dari air. Lalu pendeta bangunkan dia tanya, "Hei anak muda, kenapa tanganmu terangkat begini?" Lalu dia bilang, "Kepala saya boleh tenggelam, tubuh yang lain boleh tenggelam, tapi tangan ini belum mau tenggelam. Kenapa? Karena belum mau berhenti untuk tinju orang." Tubuh yang berdosa harus diserahkan kepada Allah menjadi senjata kebenaran. Itulah yang harus kita kerjakan, menjadi senjata kebenaran. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu. Kata serahkanlah dirimu dalam ayat 13 itu mengandung makna kita butuh penyerahan total kepada Tuhan. Untuk memulai setiap hari bersama dengan Tuhan, agar Tuhan berdiri di pintu bibir mulut kita, menjaga tangan, pikiran, dan tubuh ini agar terus dipakai menjadi senjata kebenaran. Orang yang siap dipakai menjadi senjata kebenaran mengembangkan pikiran yang positif. Orang yang berpikir negatif merasa telah mengetahui semuanya. Orang yang berpikir positif selalu siap untuk belajar hal-hal yang baik. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam pernyataan Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8, tidak ada satu perkara pun yang Paulus mengatakan jangan berpikir yang tidak-tidak, yang negatif kepada banyak orang. Tetapi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, kembangkanlah pikiran yang positif, yaitu pikiran yang benar, pikiran yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis dan sedap didengar. Dan perintah Paulus kepada jemaat di Filipi, pikirkanlah semuanya itu. Orang yang berpikir negatif diam-diam senang melihat orang gagal. Orang yang berpikir positif selalu senang melihat orang sukses. Orang yang berpikir negatif diam-diam senang melihat orang gagal. Waktu usaha bangkrut, waktu di PHK dari perusahaan, maka tetangga sebelah katakan, syukur dia di PHK dari perusahaan, terlalu bergaya hidupnya. Kita mulai nyumpah orang, karena lihat orang jatuh kita senang. Itulah orang yang berpikir negatif. Tapi orang yang berpikir positif selalu senang melihat orang sukses, orang berhasil, orang punya kelebihan. Saya memotivasi Bapak Gembala di tempat ini.
Saya sebagai orang yang pertama kali sudah melayani lebih dahulu daripada beliau. Bapak punya pengalaman kreativitas yang luar biasa. Kembangkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Penghalang terbesar menuju impian Anda di dalam diri Anda adalah pikiran yang negatif. Penghalang terbesar untuk mencapai impian yang jauh di sana adalah pikiran negatif. Saya diberkati dengan satu ayat dalam Matius pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-14 bilang, apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kaki. Salah satu penghalang untuk melihat masa depan adalah pengalaman pernah ditolak. Bukankah Yesus waktu mati di atas kayu salib, dia dicaci maki, dia dicela, dia dihina, dia ditolak. Pernahkah Bapak Ibu mengalami pengalaman pernah ditolak? Pernahkah anak-anak muda yang hadir hari ini kau ditolak hadir di dalam keluargamu? Waktu seorang ibu mengandung anak, dia ditinggalkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Maka dia mengutuki anak dalam kandungannya. Kenapa kau hadir di dalam kandunganku? Bapakmu meninggalkan aku. Dan tidak sedikit perempuan dalam keadaan dan kenyataan seperti itu mau menggugurkan anaknya dalam kandungan. Dia membunuh anaknya karena dia menolak kehadiran anak dalam kandungan itu. Karena sang laki-laki pergi meninggalkan dia. Pengalaman ditolak itu yang menyebabkan anak itu bertumbuh dalam penolakan, sehingga dia penuh dengan kepahitan yang luar biasa. Dia ditolak. Tapi Alkitab bilang, waktu engkau ditolak, engkau pergi ke rumah orang dan orang menolak engkau. Waktu Yesus memberikan bekal kepada para murid yang akan diutus, inilah pesannya. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun di atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya daripada kakimu. Kebaskanlah debunya daripada kakimu. Di dalam hidup kita terlalu banyak debu yang menghalangi pandangan kita untuk melihat masa depan, Pak. Di dalam hidup ini terlalu banyak debu yang menghalangi pandangan kita melihat masa depan yang Tuhan siapkan begitu luar biasa kepada kita, Bu. Pengalaman ditolak ini, waktu mau jadi kepala desa, orang mulai kampanye negatif. Jangan pilih ini, jangan pilih ini, jangan pilih ini. Dia begini, dia begini, dia begini. Lalu sang calon kepala desa tidak mau lihat orang yang menjelek-jelekan muka, menjelek-jelekan dia. Kalau lihat orang itu rasanya sakit hati, saya. Karena waktu kampanye dia selalu menjelekkan saya, sakit hati saya. Kurang dari suami, istri juga begitu. Suami dijelek-jelekan, sakit hati saya lihat ibu itu, karena dia terus menjelekan. Itu namanya debu. Waktu kamu ditolak, kebaskan debunya. Kebaskan debunya dari kakimu, kebaskan debunya dari pandanganmu, supaya jangan debu itu menghalangi kamu maju untuk mengiring Tuhan, Pak. Untuk melihat kebenaran, melihat visi Tuhan di sana. Kebaskanlah debunya. Kemarin sore saya cerita dengan Pak Kadis. Waktu saya mau dipilih bersama dengan Pendeta Petrus. Karena saya bukan orang Melawi. Itulah isu yang selalu dipakai oleh sebagian orang. Bapak Ibu tahu, debu itu benar-benar menghalangi pandangan saya. Dan agak mengganggu pandangan saya untuk melihat pandangan saya tentang rancangan Tuhan yang di depan sana kepada saya sekeluarga. Waktu konferensi di daerah Melawi Hilir, saya masuk ke dalam kamar waktu saya mau pimpin sidang hari terakhir. Karena orang bicara dengan banyak orang. Pendeta Doni itu bukan putra daerah. Dia orang Ambon. Kalau dia terpilih, dia nggak mau datang ke kampung-kampung. Dia orang besar, lahir di kota. Istrinya pegawai. Dia nggak
nggak mau datang ke kampung-kampung. Dia nggak mau datang ke kunjungan kemana-mana. Jangan pilih pendeta Petrus kalau bawa pendeta Doni. Karena dia tidak mau datang ke kampung. Dia bukan orang Melawi, dia orang jauh sana. Pilih sama diri nyaman mikir. Bayangkan debu itu sudah merambat mengotori lantai gereja. Persekutuan dikotori dengan sistem-sistem seperti itu. Itulah mengganggu saya di hari terakhir. Saya masuk ke dalam kamar seorang diri, minta 10 menit dengan Tuhan untuk berdoa. Dan hari itu saya menangis. Air mata membajiri mata saya. Tapi setelah saya menangis, saya penyembah. Saya keluar dari kamar, saya pimpin sidang pleno dan pegang palu itu untuk pemilihan ketua daerah Melawi Hilir 2021-2022. Kesaksian ini saya cerita di mana-mana agar memberkati para ibu semua. Saya pimpin dengan damai. Dan pendeta Petrus menang dengan angka yang sangat telak. Angka yang sangat telak. Debu itu saya kebaskan. Bapak Ibu tahu, orang yang tolak saya datang pertama kunjungi gerejanya. Dan saya datangi dia. Dia menangis. Tidak nyangka saya bisa datang ke tempat dia. Orang yang menghina saya dan menolak saya datangi pertama kali. Saya tebaskan debu itu. Pergi kau. Aku akan lihat masa depan terhadap pelayananku. Saya datang ke Jabai 3 kali. Bibi Napsia tahu Jabai tempat itu. 3 kali saya tembus sana. 2 kali saya datang ke Balai Agas, kampung terujung di Kecamatan Belimpi. Sulitkah bagi saya kalau Tuhan yang memperkenankan saya ada di situ? Tidak sulit. Berapa banyak ibu-ibu punya debu, pengalaman baik dengan suami yang kau pernah ditolak oleh mertuamu, kau pernah dihina oleh mertuamu, pernah dihina oleh anakmu, pernah dicaci maki oleh suamimu. Debu itu menghalangi engkau melihat rencana Tuhan di depan sana. Perintah kita adalah kebaskanlah. Jangan sampai itu menghalangi hidup untuk melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, kita harus hidup di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Orang yang hidup di bawah kasih karunia tahu bersyukur. Tadi kita harus menggunakan hidup kita sebagai senjata kebenaran. Waktu kita menjadi senjata kebenaran, kadang-kala ada yang menghalangi kita, yaitu pikiran negatif, pengalaman ditolak. Yang kedua, hidup di bawah kasih karunia. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu kenal penyanyi ini? Seorang penyanyi buta yang bernama Vandiko, dan saya selalu sampaikan tentang keselesaian hidup anak muda. Bagaimana umur 3 tahun dia mengalami penyakit hidrosefalus, dan mama bapaknya datang kepada dokter. Dan dokter katakan kepada mama Vandi, ibu, kalau anak ibu dioperasi, 2 hal yang akan terjadi. Anak ibu buta atau anak ibu lumpuh. Maka sang ibu mengoperasi Vandi. Dan apa yang terjadi? Anak ini buta. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika dia buta, Tuhan pakai dia menjadi alat dalam tangan. Itu berarti dia tetap sedang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di tengah kekurangannya dia tahu bersyukur. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, di tengah kekurangan kita tahu bersyukur, Pak. Minyak goreng mahal, harga bulan murah, orang Kristen tahu bersyukur. Keluar dari mulut, lidah, bibir, mulutnya ucapan syukur, bukan kalimat yang terus mengutuki diri. Kalau udah hari hujan kuat, lalu kita buka jendela, buka pintu, hancur hari itu, hancur hari itu.
Nggak bisa kerja, nggak bisa nore, utang kredit banyak, utang di CU, utang bayar motor, SPP anak, beli minyak goreng mahal. Kita mulai daftarkan semua kebutuhan dan keperluan kita ketika melihat kekurangan terjadi dalam hidup ini. Dan kita lupa, baru 2 bulan yang lalu kita dapat emas 20 gram. Tetapi gak ada ucapan syukur masuk ke sini. Dapat emas 20 gram, ditanya sama gembala, dapat emas berapa Pak? 20 gram. Weh, banyak deh. Lalu ibu gembala masuk ke dalam kamar. Dia ambil kalkulator dan dia hitung 20 gram kali 800.000. Banyak bapak itu dapat. Dan 3 hari kemudian ibu gembala tanya dengan bendahara gereja, udah masuk belum ucapan syukurnya? Dapat 20 gram. Ucapan syukurnya jong. Ya. 0. 2 minggu kemudian pemodih kena ke ia. Baru ia berutang, marah dengan Tuhan. Oh Tuhan, ngapa kau mau aku podi modal deh? Padahal 2 bulan yang lalu dia dapat emas 20 gram, tapi tidak kasih ucapan syukur. Di musim ini tidak ada. Yang ada di sana. Di musim ini orang-orang yang kalau dapat sesuatu ucapan syukur kasih kepada Bapa. Dapat babi kasih paha sebelah buat gembala. Jangan dapat babi kasih ponin buat Pak Gembala. Atau kasih iku. Ponin jadi Pak Ayah. Ngapa kasih ponin? Supaya kami jemaat dengar-dengaran dengan Tuhan. Ngapa kasih ikung? Supaya kami ngekor Tuhan. Baga ya kata-kata, tapi masin. What is the meaning masin? Orang yang hidup dalam kasih karunia tahu bersyukur, dan Vandiko ini dia bersyukur sehingga dia punya lagu ini. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Dia bersyukur walaupun dia lemah, walaupun dia penuh kekurangan, tapi dia tahu bersyukur atas apa yang Tuhan kasih, atas apa yang Tuhan beri. Tubuh yang berdosa punya saya, punya Bapak Ibu, telah dibayar lunas dengan penebusan Kristus di atas kayu salib. Maukah kita menaikkan pujian seperti Vandiko menyanyi? Dia buta, tapi dia punya pujian yang luar biasa. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku
Dengan anak-anak merasa dikecewakan, dengan keluarga merasa dikecewakan. Naikkan pujian ini, katakan, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Waktu ibu-ibu nangis dengan suami yang sering nyakitin, dan ibu-ibu rasanya mau tinggalkan dia. Terlalu banyak sakit di sini. Kau ditolak, kau disakiti. Kau datang kepada suamimu dan katakan, tetap hatiku bersyukur, Kau suamiku yang terbaik. Waktu anak-anak ditolak, kau tersakiti oleh orang tua, kau merasa gak diperhatikan. Kau datang sama orang tuamu dan jangan membandingkan dengan orang tua lain. Dan kau katakan, tetap hatiku bersyukur, Kau ayahku yang terbaik. Jangan bandingkan ayahmu dengan orang lain, karena kau tidak pernah menemukan kebaikan lain daripada ayahmu sendiri. Kau datang temui ibumu dan katakan, tetap hatiku dan peluk dia dan bilang, Kau ibuku yang terbaik. Saudara mengalami kesusahan, kesulitan, bencana, sakit, penyakit. Dosamu sudah terlalu banyak, dan seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan engkau. Tapi nyanyikan pujian ini dan katakan, tetap hatiku Kau Tuhan, Kau Tuhan yang terbaik. Waktu Pak Gembala gak layangimu, gak kunjungi engkau, sakit, gak doakan engkau, kau marah dengan dia, kau kecewa dengan dia, kau ingat kebaikan Tuhan lewat hambanya, dan kau datang dengan gembalamu, tetap hatiku bersyukur, Kau gembala yang terbaik. Kalau kita tahu bersyukur atas peristiwa apapun yang Tuhan kasih, itu menandakan kita orang Kristen yang hidup dalam kasih karunia. Amin, amin, amin. Amin, amin. Mari Bapak Ibu tunduk kepala. Kita naikkan pujian ini dengan piano yang sangat lembut, Pak Gem.